Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Sarwo di channel Dr. Sarwo. Oke, hari ini kita akan membahas lagi heboh juga ini ya, tentang ini. Dok, pertanyaannya gini, dok, apakah pakai masker itu dapat mengurangi kadar oksigen sehingga menyebabkan kita kurang oksigen kalau pakai masker? Nah, inilah ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang ya, yang tidak bertanggung jawab, yang eh, sukanya ngawur gitu ya, untuk mencegah orang pakai masker ya. Jadi orang-orang jadi malah nggak pakai masker. Nanti kalau pakai masker bisa mati ya toh. Nanti kalau masker bisa kekurangan oksigen. Nanti kalau masker bisa pakai masker bisa pingsan. Akhirnya apa? Orang-orang nggak pakai masker. Nah, padahal kita di saat pandemi ini pakai masker adalah salah satu cara untuk kita mencegah penularan atau memutus penularan COVID ini ya. Nah, gitu. Salah satunya memakai masker. Yang lain apa? Yang pertama adalah pakai masker, jaga jarak, kemudian rajin cuci tangan. Walaupun itu tidak 100%, tapi setidaknya itu akan mengurangi potensi penularan. Oke, kita lanjutkan. Tapi sebelum melanjutkan gitu ya, kalau kamu adalah seorang yang suka dengan konspirasi atau suka merendahkan medis atau suka merendahkan virus ini atau tidak percaya virus ini, lebih baik skip saja video ini. Karena ini akan berguna buatmu ya. Jadi video ini khusus untuk orang-orang yang peduli atas kesehatannya, yang peduli atas kesehatan orang lain, peduli kesehatan sama keluarganya ya, untuk keselamatan dan kesehatan diri dan keluarganya gitu ya. Kalau kamu udah nggak peduli, kalau kamu pengen membantah ini, lebih baik kamu skip aja. Dan oke, kita lanjutkan, kita buktikan apakah benar sih pakai masker ini mengurangi kadar oksigen gitu ya. Nah, kita pakai alat yang namanya ini ya, oximetri ya, untuk mengukur saturasi oksigen, yaitu saturasi oksigen itu oksigen yang kadar oksigen yang bisa diikat dalam hemoglobin gitu ya. Salah satu cara kalau kita di klinis, di praktek seperti itu ya, kadar oksigennya berapa gitu ya. Kadang-kadang orang ada penurunan kesadaran, kita lihat kadar oksigennya gitu. Nah, kita coba pakai masker kain ya bro. Kita pakai masker kain. Ini yang sering kita pakai ya, yang saya pakai itu masker kain ya, dari Sritek ini. Bagus memang ini, enak, nyaman. Nah, kita cek dulu ya, tanpa masker gimana. Ini saya di ruangan ber-AC, saya di ruang tertutup ya, mungkin akan berbeda kalau saya melakukannya di ruangan terbuka. Gitu ya. Mungkin, nah ini kita lihat dulu ya. Oke. Oke, ini kita nggak pakai masker ya, coba lihat ya. Ini 98 ya, 98, 97 ya. Ini kebalik soalnya karena kameranya ya. 98, 97 ya, kamu lihat ya. Gitu. Sekarang kita coba pakai masker kain. Masker kain dulu ya. Kita tunggu beberapa saat ya. Apakah jadi turun gitu kan. Rapat-rapat ke sisaan ya. Masker kain ya, 98, 97 ya, rata-rata ya, masih optimal ya. Kadar optimalnya berapa ya, 95 itu masih optimal, sampai 100 itu masih optimal ya, masih bagus lah gampangannya ya. 97, 98, 97 ya masih bagus. Sekarang pakai masker medis ya, ini pakai masker medis ya, masker medis ya, walaupun udahnya ini ya, syukuri ini masker medis. Oke, masker medis. Kita lihat kadar oksigennya berapa. Ya, kita lihat beberapa saat ya, 97, 96 gitu ya. Enggak signifikan ya perbedaannya ya. Itu ya, 97, 96 rapat ya cetha loh ini. 97, 96 ya. Nah, ini kewalik ya angka. Ini ya, 97, 96 ya, gampangannya ya. Tuh. Kemudian kalau bagaimana kalau kita double dok? Ya boleh kita double. Kita double masker medis, masker kain ya. Kita double ya. Kalau kita double, apakah akan ada penurunan oksigen tidak? Kita tunggu beberapa saat dulu. Ya, tas ya. Ya, ada oksigennya. Kita lihat ya, masih 97 ya, masih 97 ya.
Ini ya masih 97. Ini masih stabil sebenarnya. Jadi kita pakai pun ini enggak terlalu turun ya, tidak terjadi kekurangan oksigen atau penurunan oksigen, tidak ada ya. Ya kalau menurun sedikit-sedikit wajar, tapi kan masih optimal. Padahal ini udah double ya. Udah double. Padahal saya sudah pakai ini mungkin sejak jam pagi tadi, sejak jam 7 ya. Saya sudah pakai masker terus gitu ya. Ya cepat-cepat sebentar buat istirahat gitu ya. Sejam, tapi masih 96, 97 ya. Masih hampir-hampir sama kan gitu. Jadi sebenarnya kalau anggapan orang pakai masker terus kadar oksigennya turun menyebabkan kematian itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Loh, Dok, kalau aktivitas gimana gitu ya? Ya aktivitas boleh ya. Pakai masker aktivitas, kalau keluar pakai aktivitas, kalau olahraga hati-hati. Loh, tadi nggak apa-apa, hati-hati kalau olahragamu berat, ngoyo gitu ya. Kalau olahragamu ringan, santai untuk kesehatan badan aman ya, jogging ringan, bersepeda santai gitu aman. Tapi nanti harus mematuhi protokol kesehatan atau pencegahan kesehatan ya, pencegahan penyakitnya. Gitu. Loh Dok, kalau ada kok kemarin ada orang meninggal misalnya diduga karena pakai oksigen, pakai masker karena kurang oksigen, itu bukan suatu hal yang pasti karena belum dicek juga kan. Nah, kemungkinan besarnya orang-orang yang habis olahraga terus kemudian terjadi kematian mendadak, paling sering ya, ini paling sering ya karena kita sering menemui juga orang habis main ini, yang kemarin karena kita lagi musim sepeda, main sepeda ya. Ada sering tuh main bola, main volley, main badminton, main futsal. Biasanya nggak main, biasanya nggak olahraga, dia olahraga ngoyo. Ada potensi penyakit jantung, dan penyakit jantung ini, serangan jantung tidak bisa diprediksi, bisa-bisa tiba-tiba datang aja gitu ya. Nah, akhirnya kena kan gitu. Kemungkinan besarnya di situ. Tapi kalau secara umum pakai masker ini aman, olahraga pakai masker aman gitu, asalkan tetap ya menjaga menjaga usaha untuk mencegah potensi penularan penyakit apapun itu gitu ya. Yang penting ya jaga jarak, cuci tangan, pakai masker gitu ya. Saya harap sudah jelas, jadi tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada nyebar-nyebar hoax, jadinya orang ini nggak pakai masker nanti kan kasihan gitu ya. Kalau kamu nyebar-nyebar hoax terus, kasihan orang-orang gitu ya. Gitu. Ya, olahraga jangan ngoyo, pesanku ya. Olahraga jangan ngoyo. Kalau bersepeda santai saja. Jalan jogging-jogging santai saja gitu ya. Badminton saja santai saja gitu ya. Olahraga apapun santai, jangan terlalu ngoyo gitu ya. Jangan nanjak gitu. Lari kenceng gitu, puluhan kilometer gitu, jangan ya. Lompat-lompat sampai sengkleh, jangan gitu ya. Sekuatnya, sesuaikan dengan kondisi dan umur. Tanyakan dulu atau konsultasikan dengan dokter Anda yang tahu kondisi Anda secara lebih detail gitu ya. Yes. Semoga ini video bermanfaat dan menjawab pertanyaan kita semuanya. Semoga kita semua sehat selalu. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ke teman-teman atau saudaramu yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.